Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya, Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai zikir, beliau keluar, lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 ulama paku bumi tanah Banten paling disegani yang masih hidup. Banten merupakan provinsi 1000 kiai dan 1.000.000 santri. Itulah julukan untuk provinsi yang satu ini. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kelahiran di Serang, Banten, yang sampai detik ini karya kitab-kitabnya rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas dalam negeri sampai di luar negeri. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut 3 ulama Banten paling keramat yang masih hidup hingga saat ini. Yang pertama adalah Abuya Syar'i Ciamas, Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i Ciamas, Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di daerah Banten. Menurut berbagai sumber, beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun. Tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara. Tak jarang di Banten sendiri, dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat ke publik. Kesehariannya hanya berdiam diri di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciamas, golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Pesantren Abuya Syar'i berada di daerah Ciamas yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang saja. Sebab untuk bergabung menjadi santri di pesantren Abuya Syar'i hanya orang-orang pilihan yang diizinkan dan direstui langsung oleh Abuya Syar'i. Tak pandang bulu dan kemampuan, jika sudah diizinkan oleh Abuya Syar'i, maka ia boleh bergabung dan bermukim di pesantrennya. Banyak santri-santrinya yang secara langsung menyaksikan kejadian aneh selama bermukim bersama Abuya Syar'i. Wallahu a'lam, dikisahkan oleh salah satu santrinya, suatu hari ada tamu sowan ke rumah Abuya Syar'i. Tamu itu datang jauh-jauh dari Malaysia hanya untuk mencari seekor tokek yang nantinya untuk diolah menjadi obat. Setelah usai berbincang dengan tamunya, Abuya Syar'i bergegas mengambil hewan yang diminta itu untuk diperlihatkan kepada tamu tersebut. Tanpa menunggu waktu yang lama, Abuya Syar'i datang kembali di hadapan tamu tersebut. Namun tamu itu bingung. Kok Abah kembali dengan tangan kosong, alias di tangannya tidak membawa apapun, ucap sang tamu. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan oleh sosok reptil yang sangat besar, yang muncul mengikuti arah jalannya Abuya Syar'i. Kemudian Abuya Syar'i pun berkata, "Nah, ini tokeknya." Ternyata
reptil besar tersebut adalah seekor tokek yang akan diberikan Abuya Syar'i kepada tamunya tersebut. Sontak saja, tamu itu pun tidak berani membawa reptil raksasa itu. Wallahu alam, ada kisah yang lain. Konon, dahulu gunung di belakang rumah Abuya Syar'i bukan tepat pada posisi saat ini, dan Abuya Syar'i lah yang memindahkannya. Sehingga persis terlihat dari belakang rumah Abuya Syar'i. Gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh beliau kepada santri-santrinya. Sebab di pondok pesantren Abuya Syar'i yang dikaji adalah ilmu alam seperti matahari, bulan, pegunungan, dan lain semacamnya. Beliau berkata bahwa tujuan diciptakannya alam semesta adalah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, agar bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Misteri yang sampai detik ini belum terungkap pada gunung ini adalah para pendaki yang berjalan ke puncak gunung. Setiap orang akan sampai di puncak dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang semalaman, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Orang itu baru sampai di puncak gunung. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sampai detik ini belum terungkap penyebab kenapa bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Paku ulama Banten yang kedua adalah Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang, Banten. Beliau merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Untuk kisah lengkap Abuya Dimyati, bisa klik link video di atas ini. Ayah Abuya Muhtadi, yaitu Abuya Dimyati, merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur, tak hanya di Nusantara, namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika, Abuya Dimyati pernah dipenjarakan di masa Orde Baru. Namun anehnya, ketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lapas yang ada di situ selalu merasakan hal yang aneh, seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang yang menghanyutkan banyak korban, bangunan, toko besar, dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai zikir, beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya, kalau Abuya berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, esokan harinya, sekitar waktu subuh, Banten berduka, khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya, terjadi banjir besar yang luar biasa. Ulama paku Banten yang ketiga adalah Abuya Munfasir pada Rincang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar. Beliau bagai magnet kehidupan. Ulama paku bumi Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama, terletak di kaki Bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon.
Setelah itu beliau hijrah kembali kepada Rincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter, di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan 1 biji telur harus dibagi 7. Cerita beliau Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi, belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain diuji agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur saja, hanya dengan 3 teguk air saja tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri-santrinya untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per harinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam saja, dan berpuasa dari segala omongan atau tidak berbicara. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah 3 ulama paku bumi Banten yang masih hidup. Semoga dengan hadirnya para ulama di tanah Indonesia dan Nusantara ini dapat menjadikan bangsa ini berkah, aman, dan damai. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.